Kita akan membahas tentang penyusunan akun. Jadi dalam pembukuan atau dalam pencatatan akuntansi itu dikenal yang namanya pembukuan berpasangan atau double entry system. Nah, double entry system ini adalah metode pencatatan akuntansi yang lazim digunakan saat ini. Apa ciri-ciri dari double entry system? Ciri-ciri dari double entry system atau pembukuan berpasangan yang utama adalah penerapan mekanisme debit dan kredit. Nah, ini yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Mekanisme debit dan kredit ini teman-teman harus memahami tentang apa itu debit dan apa itu kredit. Intinya debit dan kredit itu adalah sistem pencatatan dua sisi atau berpasangan. Nah, semua elemen yang mencerminkan bentuk-bentuk penggunaan dana, yaitu aset dan beban. Artinya aset dan beban itu adalah bentuk bagaimana uang atau sumber daya itu digunakan oleh perusahaan. Aset atau aktiva dan beban. Semua elemen aset dan beban jika bertambah itu di debit dan jika berkurang itu di kredit. Sedangkan semua elemen yang mencerminkan sumber-sumber perolehan dana, yaitu bagaimana perusahaan bisa memperoleh tambahan modal atau tambahan uang, yaitu liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, dan pendapatan. Jika bertambah itu di kredit letaknya, dan jika berkurang itu letaknya di debit. Oke, itu dua pengelompokan elemen ya. Yang satu bentuk penggunaan dana yaitu aset dan beban, dan yang kedua sumber perolehan dana yaitu utang atau liabilitas, modal atau ekuitas, dan pendapatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akun? Akun itu adalah suatu alat atau instrumen untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan kelima hal tadi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Perlu teman-teman ketahui istilah yang baru, penyebutan yang baru sekarang untuk akuntansi. Utang itu menyebutnya sekarang adalah liabilitas, bukan lagi kewajiban gitu ya. Sedangkan modal itu menyebutnya ekuitas. Itu. Nah, kumpulan akun yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Jadi buku besar itu isinya pencatatan atau penggolongan dari akun-akun yang sebelumnya dicatat dalam jurnal. Nah, pembagian akun ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang letaknya dicatatnya nanti di laporan keuangan yaitu neraca. Sementara yang satu lagi, akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban yang nantinya akan disajikan di laporan laba rugi. Nah, ini adalah pedoman penggunaan akun. Ini sangat penting untuk dicatat atau diingat oleh teman-teman bahwa pedoman ini yang akan kita pakai terus dalam pencatatan nanti dalam 1 semester dan ke semester-semester berikutnya, dimana ada 5 jenis akun plus satu lagi yang namanya privé. Privé adalah pengambilan uang pribadi milik pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, itu namanya privé. Nah, jenis-jenis akunnya aset, itu saldo normalnya adalah di debit. Jadi artinya saldo normal itu pada saat tidak ada aktivitas penambahan atau pengurangan, angka dari akun itu adalah saldo normal. Letaknya di saldo normalnya adalah di debit untuk aset. Jika bertambah, maka letaknya di debit. Jika berkurang, di kredit. Sementara hutang itu saldo normalnya di kredit, jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Modal sama, jika
saldo normalnya kredit, jika bertambah di kredit, berkurang di debit. Sementara pendapatan itu saldo normalnya di kredit, jika bertambah letaknya di kredit, dan jika berkurang itu di debit. Sementara beban itu sama seperti aset, jika saldo normalnya di debit, jika bertambah di debit, dan jika berkurang di kredit. Prive juga demikian, saldo normalnya debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini saya harap bisa dihafalkan gitu ya, mau tidak mau dihafalkan. Oke. Nah ini pedoman tadi. Mudahnya adalah tadi hafalannya, sumber penggunaan dana yaitu aset dan beban itu kalau nambah debit berkurang kredit, saldo normalnya debit. Kalau sumber penggunaan dana yaitu utang, modal, pendapatan, saldo normalnya kredit, nambah di kredit, berkurang di debit. Oke. Aset itu apa aja sih? Yang dimaksud dengan aset atau aktiva itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu ada kas, piutang, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Di sini nggak ada saya tulis. Ini contoh aja. Aset tidak lancar itu sama halnya dengan aset tetap, yaitu aset yang penggunaannya dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi dan tidak untuk diperjualbelikan dalam kondisi normal perusahaan. Ada tanah, bangunan, peralatan, itu aset tidak lancar yang berwujud. Kalau aset tidak lancar yang tidak berwujud, contohnya adalah merek, paten, dan hak cipta. Kemudian untuk liabilitas atau utang dibagi dua kelompok, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek contohnya utang usaha, utang wesel, dan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini walaupun namanya adalah pendapatan, tapi dia letaknya penggolongannya di liabilitas. Kenapa? Yang dimaksud pendapatan diterima di muka itu adalah penerimaan di muka, pembayaran dari pelanggan untuk penyediaan produk di masa mendatang. Artinya kita sudah menerima uang, kita sudah menerima pendapatan, tapi kita belum melakukan pekerjaan atau belum memberikan jasanya. Jadi yang dimaksud utang di sini bukan utang uang, tapi utang jasa atau utang pekerjaan, seperti itu. Terus kalau yang utang jangka panjang contohnya utang obligasi dan utang hipotek atau utang dengan jaminan. Kemudian akun elemen ekuitas ada setoran modal pemilik dan laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik. Setoran modal pemilik ada modal saham, kemudian agio saham atau setoran tambahan modal disetor, dan saham treasury. Sedangkan laba tidak didistribusikan pemilik itu yaitu saldo laba atau laba ditahan. Nah, ini nanti kalau yang akuntansi akan mempelajari di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Kemudian akun elemen beban, ada beban operasional dan beban komprehensif lain. Kalau beban operasional itu macam-macam. Ada di sini saya cuma menulis beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban penyusutan, rugi operasi yang dihentikan. Yang lain ada banyak, ada beban sewa, beban iklan, beban asuransi, dan masih banyak lagi. Intinya beban itu adalah pengorbanan ekonomi atau pembayaran yang untuk memperoleh, yang kita lakukan dalam rangka memperoleh pendapatan. Sedangkan beban lain itu contohnya rugi revaluasi aset tetap, rugi selisih kurs. Rugi di sini bedanya dengan beban adalah ini kerugian atau pengurangan manfaat ekonomi yang kita miliki karena sesuatu hal di luar operasional normal perusahaan. Nah, selanjutnya elemen penghasilan, ada penghasilan dari operasional dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan dari operasional ada pendapatan usaha, penjualan, keuntungan penjualan aset tetap. Kalau penghasilan komprehensif lain atau penghasilan lain-lain gitu ya, itu contohnya keuntungan revaluasi aset tetap, keuntungan selisih kurs. Sama seperti beban lain tadi, penghasilan lain itu
berasal dari sesuatu atau transaksi di luar transaksi normal perusahaan. Transaksi normal itu contohnya misalnya perusahaan ini dagang kayu, berarti transaksi normalnya adalah penjualan kayu. Kalau misalnya di luar itu, maka termasuk penghasilan lain, seperti itu. Nah, istilah pendapatan dan penjualan biasanya dibedakan untuk jenis perusahaannya. Kalau perusahaan jasa biasanya memakai istilah pendapatan usaha, tapi kalau perusahaan dagang dan manufaktur biasanya memakai istilah penjualan. Karena ada barang dagang yang dijual, seperti itu. Nah, ini tadi yang slide sebelumnya yang pembagian jenis akun ini ya, ada akun real dan akun nominal. Nah, sekarang kita bahas apa bedanya akun real dan akun nominal. Akun real atau akun permanen itu adalah akun yang keberadaannya bersifat permanen dan tidak ditutup atau dihapus ketika penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode, akun real ini akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang termasuk akun real tadi adalah aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Artinya ketika 31 Desember dia 3 akun itu tidak ditutup atau dienolkan. Maka besoknya ketika 1 Januari angkanya akan tetap utuh. Sementara kalau akun nominal atau akun sementara itu dibentuk selama periode berjalan saja dan ditutup atau dihapus ketika penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode, akun nominal yaitu pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Maksudnya seperti ini. Gampangnya ketika kita punya usaha atau kita dagang seperti itu ya. Nah, 31 Desember kita punya kas 1 juta seperti itu. Besoknya 1 Januari kita ketika ditanya kasnya berapa, maka akan tetap 1 juta, tidak menjadi 0 atau dihapus karena akun itu atau kas itu akan menjadi milik perusahaan selama tidak digunakan, seperti itu. Sementara kalau akun pendapatan dan beban antara 31 Desember dan 1 Januari akan berbeda. Ketika ditanya 31 Desember pendapatannya berapa? 31 Desember misal pendapatannya ada 10 juta. Nah, 1 Januari pendapatan kita apakah tetap 10 juta? Kan tidak, belum tentu. Maka ketika penyusunan laporan keuangan 10 juta tadi dienolkan, dihapuskan masuk ke laba atau rugi setelah dikurangi beban. Maka ketika 1 Januari akan kembali 0 lagi pendapatannya. Seperti itu. Itu yang membedakan real dan nominal. Terus format akun ini, format pencatatan buku besar. Akun yang banyak digunakan adalah akun T, maksudnya T di sini tuh akun T yang maksud huruf T itu ini T. Nah, seperti itu. Itu akun T artinya ada dua sisi di sini, sisi debit di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Maka ini yang disebut dengan pembukuan berpasangan. Seperti itu. Oke. Terus nah, ini sifat-sifat akun ini maksudnya adalah terkait dengan pedoman tadi ya. Pedoman penggunaan akun. Akun real itu masuknya ke neraca yaitu aset, liabilitas, ekuitas. Kalau akun nominal itu masuknya ke laporan laba rugi yaitu beban dan pendapatan. Yang bertambah di debit berkurang di kredit sesuai dengan pedoman penggunaan akun di slide sebelumnya tadi. Nah, prinsip utama sistem pembukuan berpasangan adalah bahwa setiap transaksi selalu dicatat dengan mendebit dan mengkredit dua buah rekening atau lebih dengan jumlah yang sama. Jumlahnya harus sama. Artinya ketika misal kita membeli peralatan seperti itu,
membeli peralatan, maka akan bertambah akun peralatan di debit dan berkurang akun kasnya di kredit. Kalau misal belinya berapa? 10 juta, maka nilainya peralatan dan kas sama-sama bertambah dan berkurang 10 juta. Itu artinya yang dimaksud dengan mendebit dan mengkredit dengan jumlah yang sama.